adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Adapun gambaran klinis dari hipertensi yaitu hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah meningkat secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang tidak berjalan semestinya dalam mempertahankan tekanan darah normal. Ini menurut Wijaya dan Putri 2013. Lebih dari 90% kasus hipertensi masuk ke dalam kategori hipertensi primer, sedangkan hipertensi sekunder hanya menyumbang 2 hingga 10% dari total kasus hipertensi. Pada pemeriksaan tekanan darah yang diukur adalah tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan darah diklasifikasikan sebagai normal apabila sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastolik kurang dari 80 mmHg atau biasa ditulis dengan 120/80 mmHg. Berikut ini adalah klasifikasi tingkatan dalam hipertensi menurut JNC 7/2003 yaitu yang pertama, prahipertensi, di mana tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg atau tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg. Individu dengan prahipertensi tergolong beresiko lebih tinggi terkena hipertensi. Yang kedua, hipertensi tingkat 1. Tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah sistolik atau diastolik Anda berada pada rentang ini, Anda sudah memerlukan pengobatan karena risiko terjadinya kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, hipertensi tingkat 2, di mana tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Pada tahap ini, penderita biasanya membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi. Begitu juga dengan kelainan kardiovaskular, walaupun belum tentu bergejala. Dan yang terakhir, hipertensi krisis atau hipertensi sistolik terisolasi. Jika tekanan darah Anda tiba-tiba melebihi 180/120 mmHg, Anda mengalami hipertensi krisis pada tahap ini. Anda harus segera menghubungi dokter. Terlebih jika Anda mengalami tanda-tanda kerusakan organ seperti nyeri dada, sesak napas, sakit punggung, mati rasa, perubahan pada penglihatan, atau kesulitan berbicara. Tekanan darah sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis atau kondisi tubuh saat pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk memastikan diagnosis hipertensi, perlu dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Etiologi hipertensi yang pertama, hipertensi primer atau esensial. Hipertensi primer adalah hipertensi esensial atau hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan berkembangnya hipertensi esensial diantaranya yang pertama, ada genetik, jenis kelamin dan usia, konsumsi tinggi garam atau kandungan lemak, dan berat badan obesitas, dan yang terakhir yaitu gaya hidup merokok dan minum alkohol. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Hipertensi sekunder disebabkan oleh beberapa penyakit yaitu yang pertama, coarctatio aorta, yaitu penyempitan aorta kongenital. Yang kedua, penyakit parenkrim dan vaskular ginjal. Dan selanjutnya penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen. Selanjutnya stres dan juga ada kehamilan. Dan yang terakhir ada luka bakar. Penanganan hipertensi yang pertama, perubahan gaya hidup. Gaya hidup sehat yang dijalani adalah mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran, mengurangi konsumsi garam, yaitu maksimal sebanyak 1 sendok teh per hari. Dan selanjutnya memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menurunkan berat badan berlebih dan menjaga berat badan ideal, dan menghentikan kebiasaan merokok. Selanjutnya menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol.
mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, atau soda, melakukan terapi relaksasi untuk mengelola stres seperti yoga atau meditasi. Pada beberapa kasus, penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah dalam jangka panjang atau seumur hidup. Dokter dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan jika tekanan darah pasien sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup. Dokter akan meresepkan obat darah tinggi antihipertensi pada pasien yang tekanan darahnya lebih dari 140/90 mmHg dan berisiko terserang komplikasi. Nah, beberapa jenis obat yang sering digunakan untuk menangani hipertensi seperti pada gambar di samping. Penting bagi pasien untuk mengkonsumsi obat di atas dalam dosis yang sudah ditentukan dan memberitahu dokter jika ada efek samping yang muncul. Pasien juga perlu melakukan kontrol rutin untuk memantau kecocokan dan efektivitas obat yang diberikan. Bahaya mie itu bisa mengakibatkan hipertensi, juga stroke. Contohnya, mikirin baju lebaran, mikirin sembako pada naik, mikirin THR kapan turun, mikirin biaya mudik